Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Novita dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Definisi filsafat. Filsafat secara etimologi. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Jalan bagaimana kita menemukan suatu kebijaksanaan itulah filsafat. Filsafat secara terminologi. Filsafat bermakna suatu pendekatan untuk mempelajari sesuatu secara mendalam, radikal, komprehensif atau menyeluruh, menggunakan pendekatan logika untuk mencari suatu kebenaran yang sejati. Ciri-ciri filsafat. Yang pertama, mendalam. Yang kedua, komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, radikal. Yang keempat, detail. Yang kelima, pendekatan. Contoh filsafat. Ada 5 orang buta yang disuruh mendefinisikan gajah, padahal mereka belum pernah mengetahui dan menyentuh gajah. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam ruangan. Orang yang kesatu memegang ekornya gajah, lalu mendefinisikan gajah itu kecil seperti cambuk. Orang yang kedua memegang kakinya gajah, lalu ia membuat definisi gajah itu seperti tiang listrik. Orang yang ketiga memegang telinganya gajah, mendefinisikan gajah itu seperti kipas. Orang yang keempat memegang badannya gajah, lalu mendefinisikan, oh gajah itu besar seperti raksasa. Dan orang yang kelima memegang belalainya gajah, lalu ia mendefinisikan gajah itu seperti selang, seperti paralon. Yang benar yang mana? Tentu saja semuanya benar dari sudut dimensinya masing-masing. Tapi semuanya juga salah apabila dipandang dari sudut komprehensif dan menyeluruh. Nah, filsafat mengkaji si gajah ini dari sivitas 1 sampai 5, sehingga memiliki pandangan yang utuh tentang suatu kebenaran. Tujuan filsafat. Memiliki suatu metode pandangan pendekatan ketika memahami sesuatu dengan cara yang lengkap. Oleh karena itu, kita ketika memiliki pandangan yang lengkap, kita menjadi orang yang bijak dan dewasa. Kemudian hukum filsafat. Menurut Imam Al-Ghazali, hukum mempelajari filsafat itu haram, yang ditulis dalam kitabnya Tahafut al-Falasifah, yang artinya kesesatan filsafat. Menurutnya, filsafat itu sesat karena mengandalkan rasional, sedangkan rasional itu tidak akan menyentuh daerah ketuhanan. Dan kemudian menurut Ibnu Rus, beliau memiliki pandangan yang lain mengenai hukum filsafat dan menganggap Imam Al-Ghazali salah. Kemudian, beliau membuat kitab balasan yaitu Tahafudul Falasifah, yang artinya sesatnya Imam Al-Ghazali yang menyesatkan filsafat. Nah, kemudian, kenapa kita harus mempelajari filsafat? Yang pertama, karena kita dianggap sebagai agent of change, perubahan, agent of control, mampu mengendalikan situasi, agent of balance, mampu menyeimbangkan berbagai macam situasi. Oleh karena itu, kita diharapkan memiliki pandangan yang bijaksana sehingga ketika memecahkan masalah memiliki bekal yang bagus sehingga tidak terburu-buru dalam mengambil sikap. Yang kedua, memandang suatu kajian secara benar, teliti, serta detail. Dan yang ketiga, mendapat pandangan yang luas. Cukup sekian review dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.